Kali ini saya akan membahas sebuah alur film yang berjudul Kung Fu Boys. Film ini menceritakan seorang bocil yang mampu menghabisi seluruh mafia Cina hanya sendirian. Kok bisa? Oke, daripada penasaran, kita langsung saja. Di awal film, kita akan diperlihatkan oleh sekelompok mafia yang berniat ingin menghancurkan dunia. Dan tiba-tiba datanglah anak kecil yang langsung. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah imajinasi anak kecil yang bernama Lin Xiunan. Dia mempunyai cita-cita menjadi pahlawan yang tak tertandingi. Tapi dia selalu mencari masalah untuk mengajak pengasuhnya bertarung. Karena menurut Lin dunia ini terlalu damai. Bahkan dia juga membuat gigi kepala sekolah Lin lepas. Karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Lin, kepala sekolahnya memberikan uang untuk orang tua Lin agar mereka memindahkan Lin dari sekolah itu. Saat di rumah, ayahnya sangat kesal karena tingkah Lin membuat dia ditolak oleh sekolah manapun. Akhirnya, orang tua Lin berinisiatif menyekolahkannya di negara asalnya, yaitu Cina. Ibu Lin merayunya agar dia mau sekolah di sana. Ibunya meminta Lin untuk menjaga pamannya, karena dia, Lin bercita-cita menjadi pahlawan. Akhirnya Lin pun mau. Sin berpindah ke paman Lin yang bernama Yuan Li. Dia berprofesi sebagai guru. Dia bertemu dengan wanita yang ia sukai bernama Anran saat Yuan pergi untuk menjemput Lin di bandara. Anran juga seorang guru yang akan menjadi wali kelas Lin nantinya. Yuan menawarkan tumpangan kepada Anran, tapi tiba-tiba mobilnya mogok karena buru-buru. Akhirnya Anran memilih untuk naik taksi. Di bandara ada seorang wanita yang menelpon pacarnya dan mengatakan bahwa ia membawa hewan yang bernilai jutaan yuan. Tapi tiba-tiba perampok itu lari dan menabrak Lin yang mau naik taksi. Lin yang tahu kalau itu penjahat langsung mengejarnya. Paman Yuan yang telah sampai di bandara langsung menanyai beberapa orang untuk mencari Lin. Karena lelah dikejar anak kecil, perampok itu memberi Lin uang. Namun Lin yang kesal pun langsung. Setelah itu Lin melapor ke polisi bahwa dia telah mengambil kelinci dari perampokan, tetapi polisi di sana tidak peduli. Sesampainya di rumah, Paman Yuan panik karena kunci rumahnya hilang. Karena takut ada perampok, Paman Yuan masuk melalui jendela. Tapi tiba-tiba ternyata yang masuk rumah Paman Yuan adalah Lin. Yuan sangat kesal karena dari siang dia sudah mencari anak itu di bandara. Di tempat lain ada bos mafia yang terlihat kesal karena kelinci yang dia incar telah hilang. Karena Lin mau tidur, dia menyuruh pamannya untuk keluar. Karena pamannya itu tidak mau, Lin mengancam akan menelpon ibunya. Yuan yang takut kepada kakaknya itu pun langsung keluar dari kamar Lin. Keesokan harinya, mereka bermain dan terlihat sangat akrab. Di sekolahan, ada guru olahraga yang bernama Tuan Ma. Dia juga menyukai Anran, sama seperti Yuan. Yuan meminta tolong kepada Anran untuk membimbing keponakannya. Tapi tak lama kemudian, Lin malah menggoda anak perempuan di sana yang bernama Tianxin. Saat masuk ke kelas, Lin memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dia mempunyai cita-cita menjadi pahlawan yang tak tertandingi. Dia juga menceritakan bahwa dia sudah mengalahkan semua kepala sekolah yang ada di Amerika. Gila nih bocil. Saat jam istirahat, Lin didatangi oleh sekelompok geng terkuat yang ada di sekolah itu. Lin ditantang untuk bertarung karena tidak mau mematuhi mereka dan menganggap mereka lemah. Tanpa pikir panjang, Lin langsung menerima tantangan itu. Karena kalah adu mekanik,
Akhirnya si bos menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Lin. Setelah itu, si bos berjanji akan menjadi murid Lin jika Lin berhasil mengalahkan Guruma. Di tempat lain, si perampok didatangi oleh wanita yang ia rampok di bandara waktu itu. Mereka menanyakan hewan yang telah dicurinya. Karena takut, ia pun mengatakan yang sebenarnya, bahwa hewan itu telah diambil oleh seorang anak kecil. Di sekolah, saat jam pelajaran, Pak Guru menyuruh anak-anak untuk maju mengerjakan soal. Lin yang sedang tertidur dikerjain oleh si bos dengan mengatakan kalau Pak Guru menyuruhnya menghapus papan. Dengan setengah sadar, Lin pun langsung menghapus papan tersebut. Waktu jam istirahat, mereka tanya tentang sekolahan yang ada di Amerika kepada Lin. Ia mengatakan sekolahan di sana jauh berbeda. Di Amerika tidak ada yang namanya PR dan mereka semua lebih bebas. Mereka yang mendengar itu pun menginginkan sekolah seperti itu. Mereka meminta Lin untuk memohon kepada wali kelas agar meniadakan PR dan membebaskan peraturan sekolah. Tapi ternyata, karena kesal, Lin pun menghajar si bos sekolah dan anak buahnya. Yuan yang melihat itu menasihati Lin agar tidak menjahili temannya lagi. Di malam harinya, Yuan mengarang lagu sambil melihat foto Anran. Pagi harinya, Guruma sedang mengajar para murid bagaimana cara bermain bola basket dengan benar. Tanpa sengaja, Guruma melihat Anran yang sedang berjalan bersama Yuan. Karena cemburu, Guruma memanggil mereka berdua untuk mencontohkan cara menangkap bola basket dengan benar kepada semua muridnya. Singkat cerita, saat Guruma akan melatih mereka bela diri, semua murid merasa ketakutan karena Guruma melatih muridnya dengan sangat keras. Latihan dimulai, Guruma terus memaksa Lianxin untuk meluruskan kakinya. Lin yang tidak terima dengan perlakuan Guruma langsung menantang Guruma untuk bertarung. Guruma yang menganggap Lin remeh pun siap bertarung melawan Lin dengan tangan terikat. Karena kejadian itu, Guruma, Paman Yuan, dan Anran dimarahi kepala sekolah karena tidak bisa mendidik dan menjaga Lin dengan benar. Saat pulang sekolah tiba, Lin meminjamkan kelinci yang dia dapat kepada Tianxin. Tak lama kemudian, bos sekolah dan anak buahnya mendatangi Lin dan mereka ingin menjadi murid Lin Xiunan karena dia sudah berhasil mengalahkan Guruma. Namun Lin menolaknya dan memilih mereka untuk menjadi sahabatnya dan menamai geng mereka dengan sebutan Kung Fu Boys. Di sisi lain, ada dua orang yang masuk ke dalam rumah Yuan. Ternyata mereka adalah anak buah si bos mafia itu yang sedang mencari hewan yang hilang. Bersamaan dengan itu, mereka melihat kura-kura Yuan yang jatuh dan masuk ke dalam box milik bos mafia yang dirampok di bandara waktu itu. Karena mereka berdua tidak tahu hewan apa yang dimaksud si bos mafia, akhirnya mereka membawa kura-kura Yuan untuk diberikan ke bos mereka yang sedang berlatih dengan anak buahnya. Bos mafia itu marah. Pasalnya, mereka memberikan kura-kura, bukan kelinci yang ia inginkan. Akhirnya, mereka berdua dihajar dan si cewek disandra. Jika si cowok tidak membawa kelincinya, maka pacarnya ini akan dihabisi. Di tempat lain, Lin dan Yuan sedang bercerita bahwa dulu Yuan pernah menolak beasiswa untuk bersekolah di Amerika. Hanya karena Yuan sangat mencintai Anran. Tapi sayangnya, Guruma tidak ingin kalah dari Yuan. Dan sebenarnya, Yuan ingin sekali menghajar Guruma, seperti Lin menghajar Guruma kemarin. Keesokan harinya, Lin mengajari sahabat-sahabat barunya ilmu taekwondo. Setelah itu, dia memberikan surat tantangan dari Yuan untuk Guruma. Jika Guruma menang, dia akan bersama Anran. Guruma pun menerimanya dengan senang hati karena ia tahu kalau Yuan bodoh dalam bela diri. Guruma pun menelpon Anran agar dia menyaksikan kemenangan Guruma. Tapi tak disangkanya, yang datang bukan Yuan, tetapi malah Lin. Guruma terus menolak untuk melawan Lin dengan berbagai alasan, karena ia takut untuk melawan anak itu.
Tapi Lin terus-menerus memaksa Guruma dan memukulinya. Tak lama kemudian Anran datang untuk membantu Guruma yang sudah terlihat lemah dan membaca surat tentang tantangan tersebut. Di waktu yang sama, Yuan datang dan Anran kecewa dengan Yuan karena surat tantangan itu. Yuan sebenarnya tidak tahu apa-apa karena ternyata Linlah yang sudah dan membuat surat tantangan itu dan merencanakan semuanya. Yuan pun sangat marah kepada Lin karena kelakuannya sudah keterlaluan. Paman Yuan juga menyuruh Lin pergi. Di tengah hutan, Lin menangis dan mengingat kenangan bersama Paman Yuan. Akhirnya, Lin pergi ke rumah Anran dan mengatakan bahwa Lin ingin kembali ke Amerika karena dia merasa bandel dan dia juga telah diusir oleh Paman Yuan. Anran pun mengingatkan Lin tentang cita-citanya yang ingin jadi pahlawan. Dia mengatakan bahwa jika menjadi pahlawan memang terkadang tidak diterima oleh banyak orang. Walau begitu, tetap tidak boleh menyerah dan harus terus berusaha. Di sisi lain, Yuan mencari ponakannya itu. Sampai akhirnya, Anran memberitahu Yuan bahwa Lin ada bersamanya. Keesokan harinya, Anran, Lin, dan Tianxin ke rumah sakit untuk menjenguk Guruma. Tapi tanpa sengaja, Lin melihat kelincinya masuk koran dan di waktu yang bersamaan, dia mendengar pembicaraan profesor yang mengatakan bahwa kelinci itu adalah kelinci satu-satunya di dunia karena memiliki tanda merah di dahinya. Dan kelinci itu sangat penting karena bisa menyelamatkan banyak nyawa manusia. Mendengar itu, mereka pun segera menuju ke rumah Tianxin untuk mengambil kelincinya dan akan langsung melapor ke polisi. Di waktu yang sama, para mafia datang menyerang dan menyandra Anran dan Tianxin. Mafia itu meminta Lin membawa kelinci itu ke pelabuhan. Dan jika Lin melaporkannya ke polisi, Anran dan Tianxin tidak akan selamat. Lin pun segera pergi ke pelabuhan bersama dengan Paman Yuan. Tujuan bos mafia itu adalah untuk menjual kelinci langka itu dengan sangat mahal agar dia menjadi kaya raya. Tak lama kemudian, Lin datang sendirian membawa kelinci yang diminta bos mafia itu. Langsung saja, para mafia itu melepaskan Anran dan Tianxin setelah mendapatkan kelinci yang dia inginkan. Tapi tak disangkanya, kelinci itu palsu. Karena sebelumnya Lin sudah menukar kelinci itu dengan kelinci lain. Mereka pun dikejar oleh para mafia, sedangkan Lin bersamaan dengan itu, dua orang yang menyelinap ke rumah Yuan tadi juga turut membantu melawan para mafia. Yuan membantu Lin dan Tianxin kabur lewat atap. Yuan juga menghalangi para mafia yang mengejarnya. Dan pada akhirnya, Yuan dan Anran berhasil ditangkap dan dihajar oleh para mafia itu. Lin yang telah lolos dari para mafia kembali untuk menyelamatkan pamannya dan Anran. Lalu, ia meminta Tianxin untuk melapor ke polisi. Saat Lin kembali, ternyata Yuan dan Anran telah digantung. Lin yang datang untuk menyelamatkan pamannya dan Anran tiba-tiba hingga akhirnya bos mafia itu mengancam Lin akan memotong satu tali yang menggantung Yuan dan Anran. Saat bos mafia itu akan memotong tali yang terakhir, tiba-tiba ternyata Guruma dan geng Kung Fu Boy datang untuk membantunya dan pertarungan hebat pun terjadi. Akhirnya, para polisi datang menangkap para mafia itu. Dan beruntung Yuan dan Anran masih bisa selamat karena mereka jatuh di atas besi yang tinggi.
3 bulan berlalu, dan Yuan menyanyikan lagu yang telah dia ciptakan hanya untuk Anran. Yuan menyanyikan lagu itu di depan para guru dan wali murid. Setelah itu, kepala sekolah memanggil murid kebanggaannya, yaitu Lin dan geng Kung Fu Boys-nya. Mereka menari ala geng Kung Fu Boy. Bersamaan dengan itu, Anran berencana pergi ke Amerika, tapi bersama Yuan. Dan guru Ma pun juga merelakan pujaan hatinya bersama dengan Yuan. Wow, keren banget ya. Anak kecil yang mempunyai cita-cita jadi pahlawan yang tidak tertandingi. Dan sudah tercapai berkat seekor kelinci. WK, WK, WK. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Kamsia.